Hari ke-8 Zulhijjah teman-teman, 2 hari sebelum Idul Adha, dikenal dengan hari Tarwiyah. Ini jemaah haji permulaan pakai ihram untuk haji. Dan saya sarankan Bapak Ibu yang mau haji, apalagi kalau ONH Plus ya, usahakan tanya travelnya sebelum daftar, masuk nggak di Mina tanggal 8 Zulhijjah. Tanya gitu. Namanya hari Tarwiyah. Karena banyak travel tidak mau masuk ke hari Tarwiyah ini. Karena mereka anggap itu sunnah. Walaupun sunnah, tetap harus dikerjakan. Sayang sudah mahal-mahal bayar baru nggak masuk di Mina. Ngapain tinggal di hotel? Sudah jauh-jauh ke Mekah. Ini hari Tarwiyah. Haji itu memang 6 hari. Tanggal 8 sampai tanggal 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari. Tapi dari 6 hari ini teman-teman, hari pertamanya tanggal 8 dan hari terakhirnya 13 hukumnya sunnah. Memang sunnah saja jemaah haji. Tapi kehilangan fadilah. Tanggal 9 Allah sebut, tanggal 8 Allah sebutkan di ayat ketiga surah Al-Fajr ini. Wasyaf'i wal watr. Dan hari ke-8 dan hari ke-9-nya. Jemaah haji, tanggal 8 hari Tarwiyah itu teman-teman pakai baju ihram. Dan bagi yang pergi haji, kalau memang di sana pembimbingnya tidak maksimal, silakan SMS ke saya atau WhatsApp, mudah-mudahan saya sempat jawab untuk memandu apa yang perlu dipandu. Tapi saya berikan gambaran globalnya. Tanggal 8 Zulhijjah, ini teman-teman sekalian kita pakai baju ihram, niat dari kamar hotel kita. Dari kamar hotel, tidak pergi lagi ke Miqat. Kemudian kita masuk ke Mina, sholat duhur asar jamak qasar takdim, dijamak, digabung, dikasar, dipangkas yang 2 rakaat, yang 4 rakaat menjadi 2, duhur sama asar sama isya, gitu. Cuma ini yang boleh dipangkas, dijamak juga cuma bisa duhur sama asar, maghrib sama isya, nggak bisa yang lain, nggak bisa isya sama subuh, nggak bisa subuh sama duhur, yang bisa cuma duhur sama asar, cuman ini asar sama maghrib juga nggak boleh, maghrib sama isya, itu saja. Digabung duhur asar di waktu duhur, jamak, qasar dipangkas, takdim dimajukan. Lalu kita memperbanyak zikrullah, takbir, tahlil, tahmid. Kita membaca Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah. Baca Al-Quran, dengarkan ceramah. Maghrib juga begitu, dijamak, digabung sama maghrib sama isya, dikasar isyanya, ditakdim, dimajukan di waktu maghrib. Nginap di Mina malam itu sampai besok pagi. Habis sholat duha, tanggal 9 dikenal dengan hari witr. Ini semua jemaah haji menuju ke Arafah. Dan ini hari pertama, hari yang wajib. Bahkan puncak ibadah haji hari Arafah, tanggal 9-nya. Dikenal dengan hari witir, tadi dikatakan. Wasyaf'i wal watr. Hari ganjilnya maksudnya tanggal 9-nya. Ini kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu puncaknya Arafah. Yang tidak hadir Arafah, tidak sah hajinya. Makanya kerajaan Saudi biar orang sakit parah, kalau dia masih bernafas dan sudah niat haji, dibawa pakai ambulan ke Arafah. Dipakein ihram, diinfus, dibawa, walaupun di atas ambulannya. Karena kalau hadir Arafah, berarti hadir haji. Kalau yang lainnya, seperti nanti kita bahas Muzdalifah, Mina, kalau orang punya udzur sakit, dia bisa ganti dengan kurban. Bisa berkurban kalau punya udzur, tapi Arafah nggak bisa. Maka jemaah haji duduk dari habis duha sampai terbenam matahari. Dan tidak boleh keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari. Makanya pemerintah Saudi berikan, memang ada barisan polisi di situ, polisi militer yang menjaga perbatasan agar jemaah haji tidak keluar dari perbatasan Arafah menuju ke Muzdalifah. Tinggal di sana, sholat duhur asar, jamak qasar takdim sama. Kemudian Nabi SAW memperbanyak doanya habis asar sampai terbenam matahari. Sampai-sampai Nabi SAW mengangkat tangan dan putih ketiak beliau kelihatan karena berdoa kepada Allah di Arafah. Jadi teman-teman kalau lagi haji ini jangan habisin waktu cerita-cerita sama teman, sibuk dengan minum kopi, minum teh, makan ini, macam-macam. Banyak jemaah haji begitu. Duduk gosip sama orang, ini Arafah puncaknya pembersihan dosa. Bahkan kata Nabi SAW, tidak ada hari yang paling banyak Allah bebaskan manusia dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Puncaknya di situ. Saya kalau bimbing jemaah haji, nggak ada waktu untuk ngobrol. Istirahat, sholat, jemaah, makan, habis itu kembali ikut ta'lim. Nggak bisa. Harus diikat gitu. Ingatkan masalah akhirat, karena biar presiden dan raja pun hari itu pakai ihram semuanya. Nggak ada baju kebesaran, nggak ada jabatan, semua sama pada saat itu. Allah perlihatkan kepada kita tentang kondisi mahsyar. Kemudian teman-teman sekalian, setelah maghrib terbenam matahari, dianjurkan mentakhirkan sholat maghrib isya. Sengaja dijamak, digabung maghrib isya, tapi ditakhir, diterlambatkan di waktu isya di malam itu tanggal 9. Dan dikerjakan di Muzdalifah.
Muzdalifah sebuah lokasi setelah Arafah. Ini disunnahkan kita nginap sampai pagi. Tapi sholatnya juga sunnah, boleh kalau misalnya kepepet, kita sholat di Arafah, banyak juga travel mengerjakan, itu tidak disalahkan para ulama, tapi kalau kita bisa tunda, kita tunda tentunya. Biasanya travel kita tidak menyediakan kemah di sini, tapi mereka nunggu di bus sampai lewat awal malam. Lewat jam 12 malam biasanya mereka sudah meninggalkan Muzdalifah, karena memang biasanya agak macet di situ. Yang jelas teman-teman sekalian, malam itu ke Muzdalifah. Sunnahnya mentakhirkan sholat. Kalau travel yang pintar, mereka akan menyiapkan karpet atau sejadah besar, permadani di bawah ditaruh di mobil, nanti jemaahnya dibiarkan sholat di pinggir jalan saja. Banyak sekali travel itu yang sudah paham sunnah, mereka mampir di pinggir jalan di Muzdalifah, lalu mereka tebar sejadah, baru mereka menjamak maghrib isya takhir di pinggir jalan biasanya, dan itu dibolehkan oleh pemerintahan Saudi. Yang jelas afdolnya kita tinggal sampai besoknya tanggal 10, namanya Idul Adha, hari Adha ya. Idul Adhanya. Nah, jemaah haji pada saat itu yang terikat ihram dari tanggal 8, tanggal 9, 2 hari, di pagi hari setelah sholat duha, mereka melakukan salah satu dari 3 hal kewajiban haji. Dan kalau dikerjakan salah satunya pada hari itu, sudah boleh tahallul, boleh cukur rambut, berkurban, atau jumroh aqabah, melontar besar. Dan saya sarankan jangan bilang melontar syaitan, karena nggak ada syaitan di situ. Itu cuma simbolik saja. Jangan bilang lempar syaitan, lontar syaitan, ini nggak benar. Nggak ada syaitan, itu simbolik. Di zaman Ibrahim alaihissalam memang dulu ada syaitan mengganggu dia untuk menyembelih anaknya Ismail, tapi ini tidak berlaku pada kita. Makanya yang dilempar batu kerikil kecil. Orang yang anggap ada syaitan lempar sendalnya, lempar kayu, lempar batu besar. Ini masalah ini. Alhamdulillah sekarang sudah diubah oleh kerajaan Saudi, temboknya cukup besar. Dulu waktu saya masih awal mahasiswa di Madinah tahun 90-an, temboknya masih seperti tiang kita ini mungkin. Dua kali lipat yang ini mungkin. Jadi kalau kita lempar di sini, yang di sana kena. Yang sana bisa balas lempar itu. Nah ya. Kalau orang tidak paham sunnah, dia bukan pakai kerikil kecil, sunnahnya kerikil kecil. Ini enggak pakai batu besar, ada lempar kayu, ada lempar sepatu. Dianggap pada syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Sampai pernah ada satu jemaah haji orang Arab, istrinya pakai cadar. Capek rupanya istrinya karena diajak, maksudnya perempuan tidak usah diajak ke jumrah, perempuan boleh diwakili gitu kan? Diajak sama dia, begitu capek istrinya didudukin di dekat tiang itu, orang kira syaitan semuanya, teriak, dilempari batu. Orang awam yang tidak mengerti tiba-tiba kaget di depan tiang ada orang pakai cadar hitam gitu. Jadi harus difahamin gitu kan, jumrah itu hanya batu kerikil kecil, boleh ambil di Muzdalifah, boleh ambil di situ. Batunya 7 butir kecil, kerikil. Kalau tidak ada, tidak sempat ambil di Muzdalifah, nggak usah kembali. Ambil aja yang tergeletak situ, nggak masalah. Karena simbolik itu. Baca Bismillah, Allah Akbar, lempar, gitu kan? Selesai jumrah atau kurban, atau yang ketiga tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Kalau salah satu dari 3 hal ini teman-teman kerjakan, maka dia bisa tahallul, cukur rambut, bisa cukur rambut. Cukur rambutnya, kemudian dia boleh ganti baju biasa, lepas ihram. Hanya saja kalau yang dikerjakan baru kurban dan jumrah, belum masuk ke masalah tawaf ifadah, maka semua halal bagi dia, boleh pakai baju biasa kecuali berhubungan suami istri. Kalau suami istri boleh berhubungan kalau sudah tawaf ifadah saja, tawaf wajibnya haji. Dan hari itu yang harus dikerjakan adalah jumrah aqabah, melontar. Khusus kurban dan tawaf ifadah boleh ditunda sampai selesai hari tasyrik, tanggal 13, 14, 15, tanggal 11, 12, 13 dari bulan Zulhijjah itu sendiri. Setelah itu jemaah haji tinggal di Mina selama 4 hari, 10, 11, 12. Ini wajibnya. Tanggal 13 ini yang sunnah. Dan saya sarankan juga jemaah haji teman-teman kalau mau pergi haji tinggal sampai tanggal 13. Jangan buru-buru balik. Kemarin saya bimbing, saya bergabung dengan satu travel. Kemudian umumnya travel itu kebetulan punya kiai juga, pulang semuanya tanggal 12. Saya tetap minta tinggal, alhamdulillah diizinkan dengan orang-orang maktab itu, boleh silahkan, mau tinggal silahkan, disiapin bus kalau mau pulang, tetap makanan segala kemah ada. Jemaah saya ada yang semuanya tinggal yang berangkat dengan saya, dan ada jemaah dari teman kiai ini yang ikut juga akhirnya. Alhamdulillah sangat plong. Hari itu kita cuma santai pakai baju biasa ke jumrah, ngelempar jumrah besar, kecil, sedang, besar. Kemudian kita kembali kemah, saya berikan taklim.
Nginap sampai besok. Tanggal 14 dijemput sama bus, tidak macet. Ya. Sudah plong, kemarin macet jalanan 3-4 jam, mungkin 7 jam baru sampai ke penginapan. Hari itu kita setengah jam sudah sampai ke penginapan. Hari tanggal 14, orang buru-buru banyak keluar gitu. Dan ternyata jemaah saya ini banyak yang cerita sama jemaah yang tidak tinggal di Mina. Mereka bilang kita di sini nggak buat apa-apa nih, nginap aja, tidur, makan, dan tidak ada kegiatan, nggak ada ceramah, nggak ada apa. Jemaah saya bilang kalau di kemah sama Ustaz Khalid ceramah terus tuh. Mereka menyesal kenapa nggak ikut. Contohnya, jadi lebih baik begitu. Intinya teman-teman, kemuliaan 10 Zulhijjah juga karena ada ibadah haji, gitu kan? Ini juga termasuk yang dipuji dalam surah Al-Fajr.